Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da. Wa usalli wa usallimu ala sayyidil awwalin wal akhirin Nabiina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadihi wa sanna bisunnatihi ila yaumiddin, amma ba'du. Alhamdulillah wa sekalian, kita kembali berjumpa di kajian rutin mengkaji ilmu-ilmu yang penting yang mesti kita pelajari. Di kesempatan kali ini, ya, di ahad yang ketiga, kita membahas tentang manhaj pendidikan dan keilmuan Islam. Yaitu kita masih di pembahasan tentang ilmu-ilmu yang wajib dipelajari. Jadi kita mengenal ya ilmu-ilmu di dalam Islam yang sudah kita bahas tentang ilmu yang wajib dipelajari, ya ada yang termasuk fardhu ain, wajib dipelajari oleh setiap individu, ya, yaitu berkenaan dengan muamalah seorang hamba ya terhadap Robnya, muamalatul abdi li rabbih, yang mencakup akidah, i'tiqad, ya, yang mencakup pekerjaan, perbuatan yang harus dia lakukan, ya, baik berupa perbuatan hati, ya, ataupun perbuatan fisik, ya, dan juga apa yang mesti ditinggalkan. Nah, itu tercakup ke dalam 3 inti ajaran Islam, ya, yang termuat di dalam 3 ilmu itu, ilmu akidah, ilmu akhlak, dan ilmu fikih. Ya, nah lalu penulis ya berbicara tentang ilmu yang fardu kifayah. Fa amma fardul kifayah, adapun ilmu fardu kifayah, fa huwa kullu ilmin la yustaghna anhu. Itu setiap ilmu yang tidak cukup tanpanya, ya, artinya dibutuhkan, ya, la yustaghna anhu, ya, tidak menjadi cukup tanpanya, artinya dibutuhkan fi qawami umuri dunia, dalam menegakkan urusan-urusan dunia. Jadi yang membuat kehidupan dunia ini menjadi tegak, ya, maka ilmu-ilmu itu masuk kategori ilmu fardu kifayah. Katibi, ya, seperti kedokteran, idhuwa daruriyun fi hajati baqail abdani ala sihati, ya, di mana kedokteran itu, ya, sangat mendesak, ya, di dalam kebutuhan keberlangsungan badan, ya, di atas kesehatan. Jadi ilmu kedokteran, ya, ilmu-ilmu keduniaan yang dibutuhkan oleh manusia, ya, untuk bisa berlangsungnya hidup manusia. Ya, kedokteran itu dibutuhkan, ya, karena untuk menjadikan orang itu sehat, ya, agar
bisa mengobati orang-orang yang sakit. Ya, karena kalau tidak ada yang tahu sama sekali tentang kedokteran, ya, ilmu kedokteran untuk kesehatan manusia, ya, ini saya ya akan cepat binasa manusia itu. Ya, sehingga dia masuk kategori ilmu fardu kifayah. Ya, fardu kifayah itu kan artinya kalau tidak ada seorang pun yang memiliki ilmu itu menjadi berdosa semuanya. Ya, kalau sudah ada ya yang menguasainya, maka yang lain tidak berdosa. Tapi tetap karena itu berkaitan dengan hal-hal keduniaan, ya, harus dibarengi dengan niat untuk bisa mendapat pahala gitu ya. Dia niatkan ya di dalam mempelajari ilmu dunia itu semata-mata untuk mengabdi kepada Allah, maka itu akan berpahala. Tapi kalau hanya niatnya untuk mendapat imbalan duniawi saja, ya, nah tentu tidak akan dapat pahala. Dia hanya mencari keuntungan duniawi, dapat penghasilan yang besar dan sebagainya. Tidak ada niat karena Allahnya, tidak ada niat cari ridho Allahnya, begitu. Ya, tidak ada niat dia menjadikannya sebagai ibadah. Ya. Wal hisab, ya, dan juga ilmu hisab, ilmu hitung. Fainahu daruriyun, karena ya ilmu hitung itu sangat dibutuhkan, daruri. Fi qismatil mawarithi, ya, di dalam membagi warisan, wal wasaya, dan wasiat-wasiat, wa ghairiha, dan yang lainnya. Fahadhil ulum, maka ilmu-ilmu ini lau khalal baladu amman yakumu biha haraja ahlul balad. Ya, kalau satu negeri ya tidak ada, ya, khala itu kosong, tidak ada, ya, kosong dari orang yang menguasainya, yang mempelajarinya dan menerapkan ilmunya, ya, maka berdosa penduduk negeri itu. Haroja, ya, haroja, berdosa. Wa idza qama biha wahidun, ya, dan apabila satu orang yang telah melaksanakannya, kafa, ya, maka itu cukup. Ya, wasaqatul fardu anil baqin, dan gugurlah kewajiban dari yang lainnya. Wala yuta'ajjabu min qaulina, ya, tidak aneh dan tidak aneh dari perkataan kita, inna tibba wal hisaba min furudil kifayah. Sesungguhnya kedokteran, ya, ilmu hitung termasuk fardu kifayah. Fa inna usula as-sina'ati aidan min furudil kifayah. Ya, sesungguhnya dasar-dasar profesi-profesi, keahlian-keahlian sinaan juga termasuk fardu kifayah, kal filahah, seperti pertanian. Jadi termasuk ilmu fardu kifayah. Karena kalau tidak ada orang yang sama sekali bisa menanam, ya, tanaman-tanaman yang menjadi makanan manusia, sehingga manusia kesulitan untuk bisa makan. Ini juga termasuk fardu kifayah. Ya, wal hiyakah,
Uliyaka, saya lupa lagi uliyaka. Balil hijamah, bahkan hijamah ya berbekam ya. Bekam ya, membekam. Fa innahu law khalal balad an hijam. Kalaulah satu penduduk negeri ya kosong dari bekam ya, orang yang mampu berbekam, la asra al halaku ilaihim. Oh ya, benar. Ya, apa namanya? Membuat kain gitu untuk pakaian. Fa innal ladzi anzala da'a anzalal adawa. Sungguhnya yang menurunkan penyakit dialah yang menurunkan obat. Jadi bagaimana dalam hadis ya, Allah Subhanahu wa taala yang menurunkan penyakit dan Dia yang menurunkan obat. Ya, bahkan setiap penyakit ada obatnya. Fa inna likulli da'in dawa. Ya kan? Pasti ada obatnya yang diturunkan oleh Allah secara alami. Wa arsyada ila istimalihi, dan Dia membimbing kepada penggunaan obat tersebut. Bagaimana ya obat itu digunakan untuk menyembuhkan. Wa amma ta'ammuku fi daqaiqil hisabi. Ya, dan adapun mendalami ya dalam rincian-rincian ya ilmu hisab, ilmu hitung. Wa daqaiqit tibbi ya, dan juga permasalahan-permasalahan yang mendalam ya dari ilmu kedokteran. Wa ghairi dzalika, dan selain itu, fahadza yu'addu fadlatan. Ya, dia dianggap sebagai pelengkap saja. Li'annahu yustagna anhu. Ya, karena tidak terlalu dibutuhkan begitu. Yustagna anhu itu. Jadi tanpa ada pendalaman terhadap ilmu-ilmu hisab, ilmu-ilmu kedokteran, ya itu tidak termasuk fardu kifayah, tetapi sebagai pelengkap saja. Jadi yang fardu kifayahnya adalah yang hanya betul-betul dibutuhkan saja gitu kan, di dalam mengobati. Wa qad yakunu ba'dul ulumi mubahan, ya, terkadang sebagian ilmu itu mubah. Ya, ada yang termasuk mubah. Kal ilmi bil asy'aril lati la sakhfa fiha. Seperti ilmu ya tentang syair-syair yang tidak ada kesia-siaan ya di dalamnya. Ilmu syair ya hanya untuk hobi misalnya, sastra ya, tapi syaratnya tidak ada kesia-siaan, apalagi mengandung perbuatan dosa, kefasikan. Ya, kalau itu haram ya syair-syair. Ya, apalagi syair-syair berisi penghinaan, yaitu sudah mengandung dosa, penghinaan kepada Rasulullah misalnya. Tapi kalau syair-syair yang ada manfaatnya ya itu bisa mendatangkan pahala. Ya, yang membangkitkan semangat ya, menumbuhkan kecintaan kepada Islam dan sebagainya. Wa tawarihil ahbar, dan sejarah tawarihil ahbar, sejarah berita-berita
kejadian-kejadian. Maksudnya adalah sejarah umum gitu ya. Sejarah umum. Kalau sejarah Islam, apalagi sejarah Nabi ya tentu ada bagian wajibnya, ada yang sunnahnya. Ya seperti mengetahui bagaimana keteladanan ya Rasulullah SAW. Itu kan bagian sejarah yang wajib gitu pelajari dalam sunnah-sunnahnya. Itu termasuk wajib. Ya maksudnya sejarah umum gitu ya. Kita ingin mengetahui ya, sejarah suatu negeri, misalnya suatu daerah, ya itu mubah saja. Tapi yang mubah ini memang prinsipnya hal-hal yang mubah itu kalau diniatkan gitu ya untuk ibadah, untuk pelaksanaan amal soleh, justru dia jadi mengandung pahala. Ya, jadi mubah itu tidak bukan berarti dia itu kosong sama sekali ya, orang tidak bisa dapat pahala. Tidak, justru mubah itu kan hukum asal. Ya, hukum mubah itu kan kalau dilaksanakan atau ditinggalkan itu tidak mengandung pahala, tidak mengandung dosa. Itu hukum asal. Ya, tetapi dia bisa mendatangkan pahala jika diniatkan untuk ibadah, seperti misalnya tidur, makan, itu kan hal-hal yang mubah. Ya, tapi kalau kita punya niat dengan makan itu, dengan tidur itu, ya agar bisa melaksanakan, agar bisa kuat dalam melaksanakan ibadah, amal soleh, sehingga makan dan tidur itu bisa mendatangkan pahala. Begitu juga ilmu-ilmu yang mubah ini gitu. Makanya tidak sekedar melaksanakan hobi gitu kan. Hobi baca misalnya tentang sejarah-sejarah. Ya, hobi-hobi itu kan mubah. Kalau hanya sebatas hobi tidak diiringi niat untuk ibadah, itu tidak ada pahala. Wa qad yakunu ba'duha madmuman, ya. Terkadang sebagiannya lagi ya dari ilmu-ilmu itu ada yang tercela, diharamkan. Ka ilmu sihri, seperti ilmu sihir ya haram mempelajarinya. Ya, dan ilmu sihir itu ya hakikatnya ada gitu, ada ilmu sihir itu. Ya kan, mempelajarinya adalah haram. Bahkan bisa menjerumus kepada kekufuran. Watil samati, ya watil samat. Til sama tuh garis dan angka-angka yang digunakan untuk sihir. Ya, garis-garis dan angka-angka dalam ilmu sihir gitu, dalam sihir. Watal bisat, dan juga untuk mengelabui orang ya. Ini masuk bagian dari sihir juga sebetulnya. Termasuk juga hipnotis begitu ya. Mengelabui orang. Jadi ada ilmu-ilmu yang diharamkan, tidak boleh dipelajari. Fa'ammal ulumu syar'iyatu faqulluha mahmudatun. Adapun ilmu-ilmu syar'i semuanya terpuji.
Watan qasimu ila usulin, terbagi kepada usul dasar ya, wa furu dan cabang, wa muqaddimah, wa mutammimat ya, dan mutammimatin pelengkap. Ini Imam Ghazali ya yang mengatakan ini. Jadi ilmu syar'i itu bisa diklasifikasikan ya, ada yang usul dasarnya, ada yang furu cabang, ada yang muqaddimahnya, nah ada yang mutammimat pelengkap. Fal usul ya, ilmu-ilmu yang usul yang dasar itu kitabullah ta'ala, kitab Allah Al-Quran. Karena dia menjadi sumber ya, dasar. Wa sunnati rasulihi sallallahu alaihi wasallam, dan sunnah rasulnya ya, hadis ya, apa-apa yang disandarkan kepada Nabi ya, baik perkataan, perbuatan, persetujuan ya, dan juga sifat-sifat beliau, itu yang disebut dengan sunnah atau hadis. Wa ijma'ul ummah, ijma' ya, ijma' umat, kesepakatan umat. Jadi ada hal-hal yang disepakati ya oleh umat ini. Ya, misalnya ijma itu kan contohnya kesepakatan sahabat misalnya dalam menetapkan mushaf gitu ya, mushaf yang ditetapkan oleh Khalifah Utsman bin Affan. Itu menjadi kesepakatan, menjadi ijma yang diterima. Ya, jadi umat disatukan dalam satu mushaf Al-Quran, sehingga disebut mushaf Utsmani. Wa asari sahabat, dan juga wa asarus sahabat dan asar. Kalau asar itu yang dinukil ya, yang diriwayatkan dari sahabat. Ya, tapi tidak dijadikan dalil ya, kalau karena itu merupakan ijtihad dari para sahabat. Kecuali kalau sahabatnya semua sepakat, ya itu tadi ijma masuknya. Asari sahabat ini sebagai ijtihad yang bisa menyingkap ya makna-makna yang tersembunyi dari Al-Quran dan Sunnah itu sendiri. Jadi pemahaman mereka terhadap ayat Quran, hadis, itu merupakan ijtihad dari para sahabat. Apalagi kalau ada perbedaan pendapat dari kalangan sahabat, itu sudah jelas-jelas ijtihad dari mereka. Ya, tetapi kalau berkaitan dengan hal-hal yang gaib misalnya, sahabat menyampaikan hal gaib, itu tidak mungkin dari akal mereka. Ya, dipastikan mereka mendengar dari Rasul, ya, atau juga dari hasil pemahaman dari Al-Quran. Jadi kalau hal-hal yang gaib, tidak mungkin para sahabat menyampaikan dari pikiran mereka sendiri, nggak mungkin.
pasti ada dasarnya. Ya, yang berani menyampaikan hal gaib tidak ada landasan dari wahyu ya yang Allah berikan dari Quran atau Sunnah, ya itu kan para dukun begitu. Ya dukun-dukun itu kan menyampaikan hal yang gaib tanpa ada dasar Quran dan Sunnah. Jadi ketika para sahabat menyampaikan hal-hal tentang yang gaib, itu bukan dari pikiran mereka. Wal furu, dan cabang-cabang. Apa yang dimaksud dengan cabang ini? Mafuhima min hadhil usul, yang dipahami dari dasar-dasar ini. Min ma'anin, dari makna-makna, tanabbahat lahal ukulu, yang diperhatikan oleh akal. Hatta fuhima minal abdi al malfudhu wa ghairuhu, sampai dipahami dari lafaz itu apa yang dilafadzkannya dan yang lainnya. Maksudnya yang tidak tersurat secara langsung di dalam nas Al-Quran atau hadis, tapi yang dipahami, maksud yang dipahami dari nas itu. Ya, misalnya diantaranya kias. Ya, jadi di dalam mengambil pemahaman kias, atau hal-hal yang termasuk keumuman di dalam nas dan di dalam nas itu, yang tidak mungkin yang keumuman itu disebutkan semua kan oleh Quran dan hadis. Kama, di sini contohnya, kama fuhima min qaulihi, sebagaimana dipahami dari sabda Nabi, layak di, ya harusnya ada titiknya, layak dil qadi wa huwa ghadban, tidaklah seorang hakim ya memutuskan perkara, ya memutuskan hukum ya dari suatu perkara, wa huwa ghadban, ketika dia sedang marah. Ya, artinya supaya keputusannya itu tidak terpengaruh oleh kemarahannya, jadi tidak benar dalam menetapkan hukumnya, terpengaruh oleh emosi dalam dirinya begitu. Ya, jadi harus dalam keadaan tenang hakim itu dalam memutuskan satu perkara. Nah, ini dalam hadis ya larangan seperti itu. Jangan ketika marah memutuskan suatu hukum. Nah, itu kan yang disebutkan oleh Nabi dalam keadaan marah. Dari kenapa? Jadi oleh para ulama dipahami. Ya kan? Kenapa orang marah dilarang untuk memutuskan hukum? Gitu kan? Karena ada ketidakstabilan dalam diri seseorang ketika marah itu. Ya. Sehingga itu akan berpengaruh kepada tidak tepatnya dalam memutuskan hukum. Nah, makna seperti ini tidak hanya ada pada saat kondisi marah. Ya. Lalu juga diterapkan pada kondisi lain yang mempengaruhi seorang hakim itu. Nah, misalnya annahu layak dijai'an, bahwa seorang hakim juga jangan memutuskan ketika dia sedang lapar.
Dalam kondisi lapar juga sama, orang itu tidak stabil ya, dalam mengambil keputusan. Nah, ada kesamaan kan gitu, ada kesamaan alasan, ada kesamaan sebab. Ya, nah ini yang disebut dengan kias. Ya, jadi ini yang termasuk furu, cabang. Jadi furu itu hal-hal yang tidak disebutkan secara tegas dalam Al-Quran, dalam hadis. Nah ini masuknya ke dalam kategori ilmu fikih. Ilmu fikih itu kebanyakannya ini furu. Jadi dalam menyimpulkan gitu dari ayat, dari hadis, disimpulkanlah hukum-hukumnya, istinbat ahkam. Sehingga semua kasus yang dihadapi oleh manusia pasti ada hukumnya. Ya, walaupun tidak secara langsung disebutkan dari Al-Quran dan Sunnah, maka ada cara, ya kan, ada metode di dalam menyimpulkan hukum itu. Nah ini dibahas secara kaidahnya di dalam ilmu ushul fikih, dalam prakteknya dalam ilmu fikih. Jadi ilmu fikih itu metode bagaimana cara memahami nas-nas itu dan menyimpulkan hukum. Caranya bagaimana? Lalu prakteknya hasil ya dari hukum-hukum yang disimpulkan itu ada dalam ilmu fikih. Ya, sehingga semua hal ada hukumnya. Dan hukum tidak akan keluar dari 5 hukum taklifi itu, wajib, ya sunnah atau mandub, ya haram, makruh, mubah. Tidak akan keluar dari 5 kategori hukum itu setiap perkara. Itu yang disebut dengan ilmu cabang. Wal muqaddimat, nah ada juga yang termasuk kategori ilmu muqaddimah, pengantar, yaitu apa? Hiyalati tajri majrol alati, ya, yaitu ilmu-ilmu yang yang berada dalam posisi sebagai alat. Jadi ilmu alat seperti apa? Ilmu nahwu, ya, wal lughah, ilmu-ilmu bahasa Arab. Karena Al-Quran dan hadis ini berbahasa Arab, sehingga orang harus mempelajari dulu ilmu bahasa Arabnya sebagai alat untuk bisa memahami. Ya. Fa innahuma alatun, ya, karena keduanya ini contoh saja ya, ilmu nahwu, lughah ini maksudnya matan lughahnya ya, dari kosakatanya, kalimat-kalimat dalam bahasa Arab. Ya. Nahwu kalau di ulama dulu itu nahwu itu maksudnya sekaligus ilmu tasrifnya juga. Kalau nahwu itu mempelajari tentang posisi kata dalam kalimat, ya kan? Kalau tasrif itu mempelajari tentang bagaimana pembentukan suatu kata. Kalau ini maksud gimana? Mana? Tajri majri kan mengalir ya, gimana? Iya, mengalir di tempat mengalirnya alat, maksudnya yang termasuk ilmu alat gitu, Pak. Berjalan sebagai alat. Karena keduanya adalah alat li ilmi kitabillahi wa sunnati rasul, untuk mengetahui kitab Allah dan sunnah Rasulullah, Al-Quran dan hadis. Wal mutammimat, dan pelengkap
Ka ilmil qiraat, seperti ilmu qiraat. Memahami, mempelajari berbagai bentuk-bentuk bacaan Al-Quran. Kadang ada perbedaan, itu ilmu qiraat. Makharijul huruf, tempat keluarnya huruf. Kalau prakteknya kan tentu wajib ya, makharijul huruf, jadi membaca Al-Quran sebagaimana diturunkan. Wa ka'al ilmi bi asma'i rijalil hadis, seperti ilmu mengenal nama-nama perawi hadis. Wa adalatihim, keadilan mereka, wa walihim, dan keadaan mereka. Fahadhihi hiyal ulumu syariah, ini adalah ilmu syariat. Wa kulluha mahmudah, dan semuanya terpuji. Ya, jadi ilmu syar'i itu ada yang termasuk ilmu dasar, artinya ilmu sumber ya. Ilmu dasar yaitu usul, yaitu tadi Al-Quran dan Sunnah. Yang paling inti sebetulnya dua, Al-Quran dan Sunnah saja. Ya, nah dari ilmu Al-Quran itu kan berbagai hal dibahasnya. Ya, berbagai hal yang berkaitan dengan Quran nanti menjadi ilmu tersendiri. Ya, yang mempelajari tentang cara membacanya, cara membaca Al-Quran, itu namanya ilmu apa? Cara membaca Quran. Tajwid, ilmu tajwid. Kita mengenal nih, mengenal ilmu-ilmu syar'i itu apa saja. Kita akan bahas dari Quran. Cara membacanya itu ilmu tajwid. Ya, lalu yang kedua mengenal perbedaan bacaan Al-Quran dan para periwayatnya. Ya, mengenal perbedaan bacaan Quran dan para periwayatnya hingga sampai kepada Nabi. Jadi Quran ini tadi kalau cara membaca ini baca panjang, pendek ya. Begitu, mahrajul huruf, tadi cara membaca huruf-huruf itu ilmu tajwid. Ya, nah lalu nanti ada beberapa keadaan-keadaan dalam ayat-ayat Quran yang dibaca secara berbeda, ada perbedaan. Dan perbedaan-perbedaan itu semuanya bersumber dari Rasul. Ya, ada perbedaan karena lahjah, karena apa dan sebagainya. Nah, itu namanya ilmu qiraat. Ilmu qiraat. Dan dia syaratnya harus mutawatir qiraatnya, sehingga dianggap sebagai Al-Quran. Kalau tidak mutawatir tidak masuk ke dalam Al-Quran. Maka dikenal para imam-imam ahli qiraat, qori ya. Begitu. Nah, yang tersebar di dunia yang paling tersebar dan termasuk juga di Indonesia adalah qiraatnya Hafs dari Asim. Jadi yang kita baca, model bacaan yang kita baca itu adalah riwayat Hafs dari Asim. Ya, karena Asim sendiri Asim Al-Kisai ya, dia orang Kufah. Perawinya ada dua, ada Hafs, ada Syu'bah. Ya. Nah, maka dikenal dengan Qurra al-Ashra gitu kan. Para ahli qiraat, imam qiraat yang 10.
Ya, imam qiraat yang 10 diantaranya adalah Asim dari yang 10 itu. Nanti ada qiraatnya Nafi, itu qiraatnya penduduk Madinah. Nanti ada qiraatnya Ibnu Katsir, ya penduduk Mekah. Kalau yang Kufah tadi banyak ya, ada Asim, ada Asim Al-Kufi, ya ada siapa? Dan yang lainnya ya. Ada 3 itu ya. Terus ada Syam, penduduk Syam. Nanti bisa dilihat ya. Di antaranya di dalam tulisan saya mengenal ilmu qiraat, ada yang pernah di-share di grup. Itu yang kedua, ilmu qiraat. Yang ketiga, mempelajari tentang tulisannya, tulisan Quran. Ini ada ilmunya. Ada ilmunya tersendiri ya. Jadi mengenal tentang tulisan Al-Quran. Ya, disebut dengan ilmu rosem. Ilmu rosem. Rosmi, ilmu rosem. Ilmu rosem. Nah, lalu dilengkapi dengan dobat. Jadi ilmu rosem dan dobat. Ilmu rosem itu artinya mempelajari tulisan-tulisan Al-Quran sejak dituliskan di zaman Utsman itu. Yang menjadi ijma tadi itu, tulisan Al-Quran di zaman Utsman. Nah, dia punya kekhasan tersendiri yang berbeda dengan penulisan bahasa Arab biasa. Ya. Nah, makanya sekarang kayak Quran Madinah itu sudah sesuai dengan Rasul Utsmani penulisannya. Kalau Quran yang Indonesia tuh yang biasa itu ada kekurangan, tidak sama persis dengan Rasul Utsmani. Tidak begitu teliti dalam penulisannya. Yang Quran Indonesia itu. Di antaranya itu. Itu ada ilmunya, Pak, ada ilmunya. Bagaimana cara menuliskan ta marbutoh, ya, misalnya kalimat, ya, kalimat itu ta'nya itu tidak ditulis dengan ta marbutoh, tapi tak biasa. Ya, itu ada kekhususan tersendiri dalam penulisan Al-Quran. Ada namanya ilmu rosem, dan itu adalah yang merupakan ditulis di zaman Utsman itu. Ya, karena ada kekhawatiran sudah kejadian berselisih di satu tempat tentang bacaan Quran ini berbeda. Ya, lalu dilaporkan kepada Utsman, dikhawatirkan akan timbul perpecahan di antara kaum muslimin, maka dibentuklah tim di dalam penulisan Quran. Itu diketuai oleh Zaid bin Sabit. Ya, dia adalah termasuk penulis wahyu ya sejak zaman Rasul. Lalu oleh para sahabat lain, sehingga dituliskan satu mushaf dan yang lainnya semua dibakar, dihancurkan, disatukan dalam satu mushaf itu, lalu disalin. Ada 5 ya mushaf, dibagikan ke berbagai negeri. Nanti ada juga ilmu dobat. Ilmu dobat itu adalah mempelajari tentang titik dan sakalnya. Di zaman sahabat belum ada dobat, itu di zaman tabi'in. Ya, dikasih titik, dikasih sakal. Karena sebelumnya itu tidak ada itu. Tidak ada titik, tidak ada sakal pada saat di Mushaf Utsmani itu. Belum ada. Ya itu makanya kan harus dibantu dengan hafalan, orang-orang yang menghafalkan juga. Ya. Nah, baru nanti muncul ulama berikutnya yang membuat titik, yang membuat sakal, gitu. Sehingga bisa dibedakan. Sebelum nggak ada titik, nggak bisa dibedakan antara jim, ha, ho, nggak bisa dibedakan. Antara ba, ta, sa, iya. Dia orang Arab tahu kan.
Nah itu berkenaan dengan lalu membahas tentang makna-maknanya dan maksud-maksudnya, yaitu ilmu tafsir. Nah, dalam ilmu tafsir dibutuhkan juga kaidah-kaidah dalam penafsiran Quran. Itu dikenal dengan ilmu usul tafsir. Lalu ada ilmu lagi yang berkaitan tentang segala wawasan, berbagai wawasan yang berkenaan dengan Quran. Itu namanya ilmu ulumul Quran. Ilmu ulumul Quran. Ilmu ulumul Quran itu berkaitan dengan segala hal yang berkaitan dengan Al-Quran. Dari mulai dibahas tentang turunnya Al-Quran, ya, Makkiyah, Madaniyah, ya, berbagai hal saja tentang Quran. Termasuk juga penafsirannya, bacaan, qiraat dan sebagainya, itu juga terbahas juga di dalam ilmu ulumul Quran. Jadi ulumul Quran itu lebih umum, lebih luas pembahasannya. Ilmu ulumul Quran. Nanti berkenaan dengan hadis. Hadis ini kan dilihat dari dua, dari segi matan, dari segi sanadnya. Ya, kalau dari matan hadis ya ada ilmu matan hadis, ilmu matan hadis. Maka dituliskanlah hadis-hadis ini, ya, matan. Tapi tetap matan itu juga tidak dilepaskan dari sanad. Jadi buku kitab-kitab hadis yang menjadi kitab induk gitu ya, hadis-hadis ya pasti ada perawinya, ada sanadnya sampai kepada Rasul, dari penulis sampai kepada Rasul. Sahih Bukhari, Sahih Muslim dan sebagainya itu adalah matan-matan hadis yang memuat tentang matan hadis. Nah, nanti ada ilmu untuk menjelaskan matan-matan hadis itu, ya disebut ilmu syarah hadis. Jadi disyarah, dijelaskan makna-maknanya apa. Ya, lalu berkaitan dalam matan hadis juga ada variasi ya para ulama menuliskan. Ada yang penulisannya berdasarkan yang sahih saja, itu Sahih Bukhari, Sahih Muslim, gitu ya. Ada yang sesuai dengan bab-bab fikih, itu sunan sebutnya. Sesuai dengan bab-bab fikih, Sunan Abu Dawud, Sunan Nasai, Sunan Tirmidzi, Sunan Ibnu Majah. Walaupun di situ disertakan juga tentang adab, ya, tentang akhlak. Ya, ada juga hadis-hadis tentang hukum saja, hadis ahkam. Seperti Bulughul Maram, tapi itu bukan kitab inti, bukan rujukan utama ya. Bukan kitab induk hadis gitu. Dari para perawinya. Hadis-hadis hukum ya, seperti Umdatul Ahkam yang hanya diambil dari Bukhari Muslim. Ya, ada juga Muntaqal Ahbar ya, itu juga sama, yang lebih luas hadis-hadis ahkamnya. Ya, ada yang disusun berdasarkan nama-nama sahabatnya, gitu ya. Dari mulai Abu Bakar, Umar, itu musnad, disebutnya musnad. Musnad seperti Musnad Ahmad, itu kan hadisnya disusun berdasarkan nama-nama sahabat, perawinya. Jadi sahabat ini meriwayatkan hadis apa saja begitu. Jadi nggak dilihat dari tema hadisnya. Itu Musnad Ahmad yang sangat banyak sekali hadisnya.
Jadi ilmu matan hadis, ilmu syarah hadis berkenaan dengan isi hadis itu. Nanti berkenaan dengan sanadnya, ini banyak sekali ilmu mustalah hadis. Ya, ada ilmu mustalah hadis, ada ilmu rijal, ya ilmu perawi hadis, jarah ta'dil, ilmu rijal, jarah dan ta'dilnya. Jadi maksudnya perawi ini bisa dipercaya atau tidak begitu. Lalu ilmu takhrij. Ilmu takhrijnya, jadi hadis ini diriwayatkan oleh siapa saja, dicari perawinya. Takhrij. Ilmu ilal, ya, mengetahui kecacatan. Baik kecacatan dalam sanadnya atau matannya. Ilmu ilal hadis. Ya, itu berkembang ilmu-ilmu terus. Para ulama telah meninggalkan ilmu-ilmu yang sangat luar biasa ya berkaitan dengan ilmu-ilmu itu, dan kitab-kitabnya ada bisa kita pelajari. Yaitu Quran, hadis, dan belum nanti yang dihasilkan dari Quran hadis itu tadi ya 3 ilmu itu akidah, akhlak, fikih. Itu juga termasuk. Ya, belum nanti ilmu-ilmu alatnya. Ilmu bahasa Arab juga sangat banyak pembagiannya. Ya, ilmu fikih ada usul fikihnya. Jadi dasar untuk bisa menghasilkan fikih ada ilmu usul fikihnya. Tafsir tadi ada usul tafsir, hadis ada ilmu hadisnya. Ya, selain itu juga untuk dijadikan ilmu alat, selain ilmu bahasa juga ada di antara ulama yang menjadikan sebagai alat ilmu logika, ilmu mantik. Ya, itu juga sebagai alat. Jadi dalam menggunakan logika yang benar, cara berpikir yang benar. Begitu. Walaupun ilmu mantik umum ya, tidak hanya digunakan di dalam Islam itu. Ya, tapi ketika dikaji oleh para ulama Islam tentu disesuaikan manhajnya dengan manhaj Islam. Itu sedikit pengenalan ya tentang ilmu syar'i. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dulu mungkin nggak ada titiknya, nggak ada apa, karena dia mungkin berdasarkan pendengaran suara di apa